Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kabar baik bukan? Oke, kami berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa semoga pandemi COVID yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 4 bulan ini supaya cepat berakhir, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021, kami berdoa supaya kalian tetap bersemangat. Kami berdoa supaya kalian tetap menempatkan kedisiplinan di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring, dan kami berdoa supaya kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan sabar, dengan tertib, dan dengan baik. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 12, berarti sebentar lagi kalian harus mengerjakan, yaitu ujian akhir sekolah. Oleh karena itu, sekali lagi, tetaplah bersemangat, tetaplah berdisiplin tinggi, tetap bersabar menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, sehingga Allah nanti akan memberikan jalan keluar yang baik dan terbaik bagi kita semuanya, dan juga bagi bangsa Indonesia umumnya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi sejarah Indonesia dengan KD atau kompetensi dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Saya ulang, materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Baiklah, sekarang kalian perhatikan, ini materi yang akan kami sampaikan, yaitu bab pertama, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa. Nah, dalam pertemuan ini yang akan membahas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai dalam pertemuan ini, yakni yang pertama, mengkaji latar belakang pemberontakan PKI Madiun dan upaya penumpasannya. Yang kedua, mengkaji peristiwa DITI di berbagai daerah di Indonesia dan upaya penumpasannya. Kemudian yang ketiga, mengkaji peristiwa APRA Bandung dan upaya penyelesaiannya. Mengkaji peristiwa Andi Ajis dan penyelesaiannya. Mengkaji pemberontakan RMS dan penumpasannya. Ini tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Oke, ada gambar nomor 1. Siapa dia? Dia adalah Muso, tokoh PKI Madiun. Gambar nomor 2 adalah Gatot Subroto, penumpas PKI Madiun.
Yang ketiga adalah Daud Baureh, tokoh DITI Aceh. Kemudian gambar lainnya perhatikan juga. Nomor 1 lagi, ini adalah Amir Syarifuddin, tokoh peristiwa PKI Madiun juga. Nomor 2 adalah Kapten Raymond Westerling, tokoh APRA Bandung atau pemimpin APRA Bandung. Kemudian yang ketiga adalah Kahar Mujakar. Ini adalah tokoh DITII Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada gambar lagi, kita mulai dari yang pertama lagi. Gambar yang paling kanan menurut penglihatan Anda, nomor 1, siapa dia? Adalah Kartosuwiryo. Dialah tokoh DITI yang pengaruhnya sangat luas sekali di Indonesia. Yang kedua adalah Kapten Adi Ajis, tokoh peristiwa Adi Ajis Makassar. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Somukil. Ini adalah tokoh pemberontakan RMS, tokoh pemberontakan RMS. Baik, masih ada gambar lagi. Kita mulai dari nomor 1 lagi. Siapa dia? Nomor 1 adalah Ibnu Hajar. Dia adalah tokoh DITII Kalimantan Selatan. Kedua adalah Kiai Mahfud Sumolangu. Dia adalah tokoh atau pemimpin DITI Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian yang ketiga adalah Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dia adalah yang memproklamirkan berdirinya PRRI Permesta. Nah, itu anak sekalian beberapa tokoh pemberontakan dan tokoh-tokoh yang berjasa di dalam menumpas peristiwa-peristiwa di Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan beberapa peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa. Kita mulai dari peristiwa PKI Madiun. Kita perhatikan, ini Muso Munawar atau Munawar Muso, tokoh penggerak daripada PKI Madiun. Ya, Munawar Muso, tokoh penggerak PKI Madiun. Sekarang kita lihat biografinya. Siapa Muso itu? Ini namanya Muso atau Paul Musoti. Bernama lengkap Muso Munawar atau Munawar Muso. Dia lahir di Kediri, Jawa Timur tahun 1897. Meninggal 31 Oktober 1948. Siapa dia? Dia adalah otak pemberontakan PKI Madiun yang memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Muso tidak sendirian, tetapi dia didukung oleh Amir Syarifuddin. Adalah tokoh dari FDR, Front Demokrasi Rakyat, dan sekaligus Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri Indonesia yang jatuh atau didepak maksud saya, karena dia menandatangani perjanjian Renville. Didepak karena menandatangani perjanjian Renville yang sangat dianggap merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Oke, ini Amir Syarifuddin. Di bawahnya adalah lambang Palu Arit, itu lambang kebanggaan komunis, ya. Palu Arit. Anda perhatikan, jadi Anda jangan bangga kalau punya lambang semacam itu atau memasang lambang seperti itu, berarti Anda nanti bagian daripada antek-antek komunis. Ya, ini. Siapa Amir Syarifuddin itu? Baik, nama lengkapnya adalah Mr. Amir Syarifuddin Harahap. Ya, Mr. Amir Syarifuddin Harahap, lahir di Medan, Sumatera Utara 27 April 1907. Meninggal Surakarta, Jawa Tengah 19 Desember 1948. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Dia berasal dari keluarga Batak, tapi beragama Islam. Amir Syarifuddin menjadi pemimpin sayap kiri bagian terdepan pada masa revolusi.
tahun 1948 ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun. Oke, ini Amir Sarifudin. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa PKI Madiun? Satu diantaranya adalah masalah rasionalisasi angkatan perang. Masalah rasionalisasi angkatan perang. Itu apa? Yakni pengurangan jumlah angkatan perang Indonesia pada masa Kabinet Hatta. Program rasionalisasi ini bertujuan yakni untuk mengurangi jumlah tentara yang ada sekaligus disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. Karena pada waktu itu kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Untuk mengurangi beban pemerintah, maka kemudian diadakan rasionalisasi atau pengurangan angkatan perang. Nah, kebijakan M. Hatta ini ternyata diserang oleh kelompok PKI. Yakni dianggap bahwa kebijakan Hatta itu merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Oleh karena itu Hatta diserang habis-habisan dengan program rasionalisasi ini. Yang kedua adalah masalah perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Sarifudin. Perjanjian ini sangat merugikan rakyat Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit. Kenapa begitu? Karena wilayah Jawa Barat yang jatuh ke tangan Belanda dalam agresi yang pertama oleh Amir Sarifudin diakui sebagai wilayah bagian penjajahan Belanda. Oleh karena itu, perjanjian Renville itu disorot tajam oleh masyarakat Indonesia, disorot tajam oleh Komite Nasional Indonesia, maka kemudian akhirnya Amir Sarifudin jatuh. Yang ketiga adalah kedatangan Musso dari Rusia tahun 1946-1947. Kedatangan Musso dari Rusia ini sangat memberikan motivasi yang kuat dari kelompok komunis Indonesia yang memang waktu itu komunis sudah merasakan bahwa dia adalah kelompok yang sudah sangat kuat untuk melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Oleh karena itu jatuhnya atau datangnya Musso ke Indonesia menjadi angin segar bagi kelompok komunis. Oleh karena itu dia kemudian langsung didaulat menjadi pemimpin atau penggerak peristiwa Madiun tahun 1948. Oke. Baik, ini negara Indonesia yang didirikan oleh Musso, Soviet Republik Indonesia, diproklamirkan tanggal 18 September 1948, ya. Dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain, didukung oleh tokoh-tokoh yang lain. Oke. Nah, tindakan Musso ini dipertentangkan. Saya ulangi, tindakan Musso ini dianggap bertentangan dengan cita-cita proklamasi Republik Indonesia tahun 1945. Karena apa? Karena dengan berdirinya Soviet Republik Indonesia berarti NKRI tercabik-cabik, terpecah belah. Maka kemudian pemerintah tidak tinggal diam. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yakni pemerintah kemudian melakukan penumpasan terhadap peristiwa PKI Madiun. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Satu diantaranya pemerintah melakukan operasi militer. Yang kedua, Panglima Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono dari Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya bersama rakyat untuk menumpas PKI Madiun. Kekuatan ini ditambah dari kekuatan divisi Siliwangi. Sehingga dalam jumlah yang besar pasukan ini mampu menumpas PKI Madiun. Yakni kurang lebih 2 minggu Madiun bisa dibersihkan, bahkan Musso berhasil ditembak mati bersama 300 pengikutnya.
Oke, baiklah anakku sekalian, setelah kalian memperhatikan penjelasan tentang peristiwa PKI Madiun, selanjutnya kami akan lanjutkan, yaitu gangguan keamanan lain yang menggerogoti disintegrasi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah kami akan menjelaskan tentang gangguan keamanan, yaitu dengan munculnya TII di berbagai daerah di Indonesia. Ya, siapkan TII yang terjadi. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita menjelaskan peristiwa PKI Madiun, gangguan keamanan selanjutnya adalah terjadinya peristiwa DITII. Peristiwa DITII di berbagai daerah. Di mana saja daerah-daerah yang memproklamirkan diri bagian daripada DITII Kartosuwiryo. Satu di antaranya adalah Jawa Barat. Yang kedua, Jawa Tengah. Yang ketiga, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Kalimantan Selatan, dan kelima adalah Aceh. Ini daerah-daerah yang memproklamirkan diri, yaitu menjadi DITII bagian dari Kartosuwiryo. Baik, selanjutnya kita perhatikan apa itu sebenarnya DITII, kapan dan di mana muncul, apa motif tujuannya, serta bagaimana tindakan pemerintah mengatasinya. DI singkatan dari Darul Islam. Artinya Darul adalah rumah atau diartikan juga dengan negara. TII singkatan dari Tentara Islam Indonesia. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh DI atau Darul Islam untuk mendukung berdirinya sebuah negara. Kemudian kapan dan di mana munculnya berbeda-beda. Satu tempat dengan tempat yang lain demikian juga. Latar belakang, motif juga berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara mengatasi dari peristiwa itu di berbagai daerah. Ada kesamaan dan juga ada perbedaannya. Kesamaannya semua diselesaikan dengan operasi militer. Namun masing-masing daerah nanti memiliki sifat maupun ciri yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya kita mulai dari DITII Jawa Barat. Kita mulai dari DITII Jawa Barat. DITII Jawa Barat ini muncul karena Kartosuwiryo kecewa. Kecewa terhadap apa? Kecewa terhadap pemerintah. Yakni dengan ditandatanganinya perjanjian Renville. Kecewa terhadap pemerintah dengan ditandatanganinya perjanjian Renville. Kenapa perjanjian Renville itu dianggap mengecewakan oleh Kartosuwiryo? Karena satu di antaranya wilayah RI semakin sempit. Karena Jawa Barat yang diduduki oleh Belanda dalam agresinya pertama diakui oleh pemerintah RI bagian daripada wilayah wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, dampak daripada perjanjian Renville ini RI harus menarik pasukannya dari wilayah RI Jawa Barat yang diduduki oleh Belanda dalam agresinya pertama. Sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan tentara hijrah. Ya, ini tentara hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Yang ketiga, oleh karenanya Kartosuwiryo kemudian tidak mengakui RI dan mendirikan negara sendiri, yakni DITII Jawa Barat. Nah, tindakan Kartosuwiryo ini dianggap bertentangan dengan cita-cita proklamasi, yakni Kartosuwiryo dianggap memecah belah wilayah negara Indonesia. Lalu apa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengakhiri daripada petualangan Kartosuwiryo?
Satu di antaranya pemerintah melakukan operasi pagar betis. Ya, operasi pagar betis. Apa itu? Yang operasi untuk mempersempit ruang gerak dari Kartosoewirjo dan pengikut-pengikutnya dengan cara mengepung wilayah Jawa Barat. Nah, setelah dilakukan operasi pagar betis, kemudian pemerintah menggerakkan militer, melakukan operasi militer, yaitu disebut dengan Operasi Baratayuda. Operasi ini berhasil melumpuhkan dari Kartosoewirjo. Ya, sekali lagi, operasi ini berhasil melumpuhkan daripada kekuatan Kartosoewirjo, bahkan berhasil menangkap Kartosoewirjo di Gunung Geber 4 Juni tahun 1962. Dengan ditangkapnya Kartosoewirjo, DITI Jawa Barat berhasil ditumpas. Namun demikian, pengaruh daripada gerakan Kartosoewirjo ternyata kemudian berpindah ke tempat lain, di mana nanti kita lanjutkan setelah berikut ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita beralih ke DITII Jawa Tengah. Munculnya DITI Jawa Tengah ini berbeda dengan wilayah lainnya seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kalau DITI Jawa Tengah ini memang murni karena ingin meniru daripada gerakan Kartosoewirjo. Murni ingin mendirikan negara Islam seperti yang dicita-citakan oleh Kartosoewirjo. Nah, di Jawa Tengah, DITI ini muncul di dua tempat, yakni di Jawa Tengah bagian utara yang dipimpin oleh Amir Fattah, dan di Jawa Tengah bagian selatan yang dipimpin oleh Kiai Sumolangu atau Mahfud Sumolangu. Tujuannya apa? Sama, yakni ingin mendirikan negara Islam Indonesia Jawa Tengah. Nah, DITI Jawa Tengah ini memang antik karena apa? Didukung oleh Batalion 423 dan Batalion 426 dari Kudus maupun dari Magelang. Oleh karena itu, DITI Jawa Tengah ini cukup kuat karena adanya kelompok militer yang bergabung dan mendukung gerakan DITI Jawa Tengah. Nah, karena gerakan ini dianggap juga ingin memecah belah NKRI, maka kemudian pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah segera melakukan penumpasan. Seperti apa penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah? Yakni untuk menumpas DITI Jawa Tengah bagian utara, pemerintah melakukan operasi Gerakan Benteng Nasional. Ini operasi militer, operasi Gerakan Banteng Nasional, yang dipimpin oleh Kolonel Sarbini, kemudian Letnan Kolonel M. Bahrun, dan Letnan Kolonel Ahmad Yani, yang kemudian nama Ahmad Yani diabadikan untuk menjadi Bandara Jawa Tengah di Semarang. Kemudian untuk menumpas gerakan Sumolangu, Kiai Sumolangu, pemerintah melakukan operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, yang kemudian beliau menjadi Presiden RI kurang lebih selama 30 tahun. Ya, selama kurang lebih 30 tahun secara resmi ini Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia. Merupakan jabatan terlama ya di Indonesia. Biasanya kalau orang itu menjabat terlalu lama akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sejak Pak Harto turun, lantas jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode kali 5 tahun, berarti maksimal hanya 10 tahun. Ya, ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto untuk menumpas gerakan
DITI Jawa Tengah bagian selatan yang dipimpin oleh Kiai Sumo Langu. Oke, Anda perhatikan. Nah, itu DITI Jawa Tengah. Kemudian kita lanjutkan DITI Kalimantan Selatan yang diproklamirkan pada bulan Oktober 1950 oleh Ibnu Hajar. Tujuannya sama, apa itu? Yakni untuk mendirikan negara Islam Indonesia, bagian dari Kartosoewirjo. Tujuannya sama. Nah, Ibnu Hajar ini menamakan gerakannya dengan nama Gerakan Rakyat yang Tertindas. Dengan dalih menamakan gerakannya Rakyat yang Tertindas, seolah-olah rakyat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Karena memang pada waktu itu situasi kondisi memang sangat sulit. Jadi bisa saja rakyat itu mengatakan bahwa dia tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dia menamakan gerakannya dengan Gerakan Rakyat yang Tertindas dan memproklamirkan berdirinya DITI Kalimantan Selatan. Nah, tentu saja karena tindakan daripada Ibnu Hajar itu juga ingin memecah belah NKRI, maka kemudian pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah kemudian melakukan penumasan. Caranya bagaimana? Nah, ini untuk mengakhiri sepak terjang Ibnu Hajar, pemerintah mengadakan tindakan tegas dan operasi militer. Pada tahun 1959, gerombolan Ibnu Hajar dapat ditumpas dan Ibnu Hajar ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian memperhatikan penjelasan tentang peristiwa DITI di berbagai daerah, maka kita lanjutkan sekarang gangguan keamanan yang lain. Di antara yang tidak kalah seru adalah munculnya APRA. APRA adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Ini terjadi di Jawa Barat. Ya, terjadi di Jawa Barat, terutama adalah daerah Bandung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Kurang lebih 800 kekuatan Kenil dan KL lengkap dengan senjatanya melakukan aksi teror, yakni menyerbu kota Bandung. Mereka membunuh setiap anggota TNI yang dijumpai, menduduki markas divisi Siliwangi. Yakni setelah berhasil membunuh regu jaga yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling dan dibantu orang Indonesia, tapi mentalnya mental penjajah. Siapa dia? Adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini yang membantu gerakan APRA di Bandung. Kemudian apa tujuan mereka itu melakukan gerakan aksi gangguan keamanan atau pengerusakan? Ada dua tujuan yang hendak dicapai oleh APRA. Satu diantaranya adalah mereka ingin tetap memperjuangkan tegaknya berdirinya negara Pasundan. Mereka ingin tetap memperjuangkan tegaknya negara Pasundan. Yang kedua, mereka minta agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan. Ya, ini tujuan mereka. Aneh bukan? Di tengah-tengah masyarakat Indonesia ingin tetap NKRI itu tegak, persatuan kesatuan itu tetap tegak, tapi ada orang-orang yang justru menghendaki NKRI ini terpecah belah. Oleh karena itu, pemerintah nanti tidak tinggal diam, tidak dibiarkan. Nah, gerakan APRA di samping melakukan gerakan pengerusakan itu tadi, membunuh setiap anggota TNI yang dijumpai, gerakan ini juga diarahkan ke Jakarta. Ya, diarahkan ke Jakarta dengan cara kerjasama dengan Sultan Hamid II. Ini orang Indonesia yang menjadi anteknya Belanda. Kemudian apa tujuannya mereka ke Jakarta? Yaitu satu diantaranya ingin menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet. Ya, ingin menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet. Loh, kenapa gedung ini diserang?
sebab di dalamnya adalah tokoh-tokoh nasional, para menteri yang mereka sedang memperjuangkan hapusnya negara bagian atau negara RIS. Maka orang-orang ini kalau menyerang gedungnya berarti orang yang ada di dalamnya harapannya bisa mati. Yang kedua, mereka ke Jakarta karena bercita-cita ingin membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akan mereka bunuh. Kenapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah tokoh nasional yang mereka gigih memperjuangkan bubarnya RIS dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, membunuh Sekjen Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo. Ini juga orang-orang Republikan yang anti-RIS. Kemudian ingin membunuh Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Ya, Kolonel TB Simatupang ini juga mau dibunuh karena orang-orang ini juga anti-RIS. Nah, teror APRA yang terjadi di Jakarta ini akhirnya kemudian tidak mendapatkan ridha Allah, berhasil digagalkan. Ya, berhasil digagalkan dan Westerling berhasil lari ke luar negeri 22 Februari 1950. Ya ini. Sementara Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Ini gerakan APRA di Jakarta. Nah, kemudian pemerintah juga tidak tinggal diam melihat gerakan ini. Pemerintah kemudian segera melakukan operasi penumpasan. Ya, jadi untuk mengakhiri teror APRA, pemerintah RIS yang diwakili Kastab Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Eri Sudewo mengadakan perundingan dengan Mayor Engel, ya, Mayor Engel, Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia. Hasilnya apa? Yakni Engel mendesak agar APRA keluar meninggalkan kota Bandung. Yang kedua, sisa-sisa APRA yang masih ada di Bandung kemudian dikejar oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan bantuan penduduk setempat sehingga APRA berhasil dilumpuhkan. Nah, itu gerakan APRA yang juga ternyata berperan turut andil di dalam upaya untuk memecah belah daripada NKRI. Selanjutnya adalah peristiwa Adi Aziz. Peristiwa Adi Aziz, siapa Adi Aziz? Dia itu sebenarnya adalah mantan Genil. Jadi orang Indonesia yang masuk dalam dinas militernya Belanda. Jadi orang Indonesia yang menjadi anteknya atau budak-budaknya Belanda untuk memusuhi daripada orang Indonesia sendiri. Nah, ketika KMB itu nanti ditandatangani, maka mantan atau bekas KNIL ini banyak yang masuk ke dalam APRIS. Di antaranya adalah Kapten Andi Aziz. Nah, Andi Aziz oleh pemerintah diserai tugas untuk menjaga keamanan di daerah Makassar. Ya, menjaga keamanan di daerah Makassar. Jadi aman dan tidaknya Makassar, Andi Aziz yang bertugas. Namun demikian, sikap Andi Aziz justru mendua. Satu sisi menerima tugas pemerintah, satu sisi dia ingin tetap mempertahankan tegaknya Republik Indonesia Serikat. Nah, pada waktu itu di Makassar terjadi aksi demo. Ada dua kelompok, demo anti-RIS dan demo pro-RIS. Demo anti-RIS jumlahnya cukup besar. Dan ternyata lain waktu dilawan, diimbangi, disaingi oleh kelompok yaitu pendemo yang pro-RIS. Sehingga masyarakat Makassar terpecah menjadi dua. Kelompok yang pro-RIS dan kelompok yang anti-RIS. Nah, ini kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya, akan memecah belah persatuan. Oleh karena itu kemudian pemerintah segera turun tangan. Karena apa? Ternyata Andi Aziz yang diserai tugas untuk mengamankan Makassar tidak segera bertindak.
seolah-olah Andi Aziz membiarkan masyarakat itu bentrok. Terjadi konflik terbuka antara pendukung pro-RIS dan anti-RIS. Nah, karena Andi Aziz tinggal diam, ya, maka pemerintah kemudian turun tangan. Caranya bagaimana? Yakni nanti pemerintah menurunkan TNI dari pusat, ya, menurunkan TNI dari pusat yang dipimpin oleh Habib Burhan untuk mengamankan keadaan Makassar. Namun kedatangan TNI dari pusat ini kemudian ditolak oleh Andi Aziz. Nah, bentuk penolakannya seperti apa? Justru Andi Aziz malah melakukan pengrusakan dan menduduki fasilitas-fasilitas penting di Makassar. Ya, jadi Andi Aziz dengan datangnya pasukan pusat untuk mengamankan keadaan Makassar malah justru dijawab oleh Andi Aziz dengan melakukan pengrusakan sarana vital, menduduki sarana vital karena sebagai bentuk protes, yakni datangnya pasukan pusat ke Makassar. Karena Andi Aziz merasa Makassar adalah wilayahnya, daerah kekuasaannya. Kenapa? Ada campur tangan dari pemerintah pusat, ya. Itu semacam itu. Nah, tindakan Andi Aziz ini kemudian diperingatkan oleh pemerintah pusat. Ya, Andi Aziz, dalam waktu 4x24 jam kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Anda harus segera melapor ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda itu sendiri. Kemudian semua tawanan yang ditawan oleh Andi Aziz dan anak buahnya harus dilepaskan. Ya, ini harus dilepaskan. Terus yang ketiga, pemerintah mengirimkan pasukan lainnya yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang, ya, untuk mendukung operasi pasukan sebelumnya, yakni yang dipimpin oleh Habib Burhan. Keempat, ini walaupun Andi Aziz telah ditangkap, namun pertempuran masih saja terus berlangsung. Oke, anak-anak sekalian, ini tugas yang harus Anda kerjakan. Kami beri waktu sampai pertemuan yang akan datang. Tugas sudah terkumpul semuanya. Yang tidak mengumpulkan tugas, maka tidak akan memiliki nilai tugas. Perhatikan. Tugasnya 1. Jelaskan perbedaan dan persamaan peristiwa Andi Aziz dengan APRA serta RMS. 2. Jelaskan perbedaan dan persamaan terjadinya DITI Jawa Barat, DITI Sulawesi Selatan, dan DITI Aceh. 3. Pada masa demokrasi liberal, gerakan separatisme yang merongrong NKRI terjadi di mana-mana. Jelaskan latar belakangnya. 4. Jelaskan latar belakang peristiwa Madiun 1948. Ada 4 soal yang harus Anda kerjakan dan kirim ke email kami. Oke, kirim ke email kami. Ini alamatnya. Oke. Ya, terima kasih. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.